belajar menjelaskan sila pertama dalam Pancasila. Diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian mampu memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Ya. Anak-anak tahu simbol-simbol dalam Pancasila? Tahu. Oke. Nah, apakah kalian tahu juga bunyi sila pertama? Tahu. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Pintar. Anak-anak, bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila itu memiliki berapa sila? 5. Kalian bisa menyebutkan? Bisa. Coba bersama-sama diawali dengan Pancasila. Seperti itu ya. Mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, pintar. Semuanya mampu menyebutkan 5 sila dalam Pancasila. Baik, anak-anak, bahwa 5 sila tersebut itu menjadi landasan utama dalam setiap bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, itu juga 5 sila tersebut diwujudkan dalam gambar 5 sila Pancasila beserta simbolnya. Baik, tadi sila pertama bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Simbol sila pertama yaitu bintang. Simbol sila kedua yaitu rantai. Bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila ketiga yaitu pohon beringin. Bunyinya persatuan Indonesia. Simbol sila keempat yaitu bunyinya sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian sila yang kelima disimbolkan dengan hari dan makas. Bunyi silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, wah luar biasa. Kalian hebat-hebat, pinter-pinter. Baik anak-anak semua, bahwa kita akan mempelajari yaitu makna sila pertama dalam Pancasila. Apakah kalian sudah tahu maknanya? Belum. Ingin tahu? Ingin. Bahwa di sila pertama itu, coba bunyinya apa dulu? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Di situ bahwa di sila pertama itu ada kaitannya dengan hubungan kita pada Allah. Nah, hubungan kita kepada
kegiatan yang mengandung unsur apa? Nilai ibadah. Seperti sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum makan doa, setelah makan doa, gitu ya. Dan baik anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa sila pertama dalam Pancasila itu memiliki beberapa makna. Apa saja? 1. Bangsa Indonesia itu mengakui dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Dan apakah kalian tahu anak-anak semua? Tuhan kita siapa? Allah. Apakah semua warga negara Indonesia mengakui bahwa Tuhannya Allah? Tidak. Itu artinya berarti di negara Indonesia terdapat beragam agama. Iya tidak? Terdapat beragam kepercayaan. Iya? Iya. Apa saja yang kalian ketahui? Pintar. Apa Mas Iza? Oke, pintar. Baik, ya. Yaitu tadi kembali lagi ke makna sila pertama dalam Pancasila. Yang pertama yaitu bahwa bangsa Indonesia mengakui dan percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ingat anak-anak bahwa kita menganut agama apa ya? Islam. Tuhan kita adalah Allah. Nabi kita adalah Muhammad. Kitab kita adalah Al-Quran. Tempat ibadah kita adalah masjid. Hari Islam kita adalah Idul Fitri. Baik, kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan kepada rakyatnya untuk menganut satu agama. Ya, jadi warga Indonesia itu diberi kebebasan, tapi hanya satu agama. Ya, kenapa? Ya kan semua agama punya aturan masing-masing, ada syariatnya masing-masing, ya. Jadi hanya boleh satu. Baik. Setiap warga negara itu dapat menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Kemudian yang makna yang ketiga, bahwa setiap manusia harus taat kepada ajaran agamanya masing-masing. Ya, tidak boleh pada saat hari raya Idul Fitri, aku agama Islam lah. Sekarang yang masih hari raya Idul Fitri biar senang-senang saja. Ketika hari Natal, aku mau agama Kristen biar itu senang-senang lagi hari raya Natal. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita hanya boleh taat kepada satu agama. Tidak boleh orang Islam ikut puasa agama itu kan ada ya, nyepi. Tidak boleh ya, kita punya aturan sendiri. Misalnya orang kan ingin pindah kan itu biar ya terus itu pindah terus di agama itu pindah di agama itu. Jadi seperti ini ya, bahwa setiap manusia, kita bicara warga negara Indonesia itu berhak untuk memilih satu agama. Kemudian bagaimana ketika ada orang sudah umpamanya mungkin seperti ini ya, agama Kristen, terus pindah agama, kepengen pindah ke agama Islam, apa wis ganti-ganti? Oh, kepengen ganti 2 kali.
banyak terjadi pada diri seseorang karena mempelajari sebuah pengetahuan ya, akhirnya menemukan jalan bahwa ini ternyata agama Islam agama yang paling sempurna. Kemudian dia pindah ke agama Islam. Baik, kita lanjutkan makna yang keempat, bahwa setiap warga negara menumbuhkan rasa toleran ya dan menghargai antar umat beragama. Jadi warga negara itu harus menumbuhkan rasa toleran. Di sini menunjukkan bahwa contoh ketika temannya sedang berpuasa, kemudian teman yang agama Kristen harus menghargai temannya yang sedang berpuasa. Ketika sedang makan-makan ya, dia tahu sendirilah bagaimana etikanya karena temannya sedang puasa. Jangan malah ini makan saja, nggak apa-apa, malah diojok-ojokin makan. Nanti yang sebagai penganut Islam kalau mengikuti temannya tadi yang Kristen yang karena tidak berpuasa makan-makan bebas, kalau dia mengikuti maka batallah puasanya sehingga jadi rusak ibadah. Nah, sikap yang baik bagaimana? Tadi yang temannya yang agama Kristen menghargai, terus makannya ya tidak di dekatnya atau tidak nyuruh temannya untuk makan, tadi yang agama Islam ya. Baik, yang kelima yaitu senantiasa menerapkan sikap jujur ya. Senantiasa menerapkan sikap jujur, kemudian kerukunan dan bersyukur kepada Tuhan. Terus rukun, terus jujur. Jujur itu berkata yang sebenarnya. Baik, nah itu anak-anak 5 makna dalam sila pertama Pancasila. Baik, kalian perlu tingkatkan lagi ya dalam hal sikap jujur. Apakah kalian sudah menerapkan sikap jujur? Bahwa orang jujur itu tidak boleh berkata bohong. Kalau kalian masih berkata bohong, itu artinya belum jujur. Baik, sikap jujur itu dapat membuat kita akan dipercaya oleh orang lain. Penerapan sikap jujur itu akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Ya. Sikap tidak jujur akan memberikan kerugian pada diri kita sendiri dan juga orang lain. Kita tidak akan disukai dan dipercaya oleh orang lain jika kita tidak jujur. Ya, kita harus berkata jujur saat menceritakan apa saja atau menyampaikan informasi apa saja, kita harus jujur. Nah, kita harus berkata jujur dimanapun kita berada, bersama siapapun kita bicara, baik kepada teman atau orang tua atau guru atau semuanya, kita harus berkata jujur. Halo. Baik, kita lanjutkan ke kembali tadi, yaitu kaitannya dengan 5 sila Pancasila dan simbolnya. Tadi sila pertama disimbolkan dengan apa? Bintang. Sila ke-1 bunyinya Ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, contoh perbuatan kita yang dalam sila pertama apa? Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati dan menghargai terhadap perbedaan agama. Kemudian sila yang kedua dilambangkan dengan apa? Apa? Rantai. Yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh perbuatan sesuai sila kedua. Contoh perbuatan sila kedua apa? Tolong menolong antar
sesama, memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Kemudian sila ketiga dilambangkan dengan bunyi silanya Persatuan Indonesia. Oke, contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga: menjunjung persatuan dan persatuan. Kemudian ada lagi bangga dan cinta tanah air. Kemudian sila keempat dilambangkan dengan simbol apa? Baik. Contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat yaitu menghargai dan menghormati pendapat orang lain, bertanggung jawab penuh dengan hasil musyawarah. Kemudian sila yang kelima disimbolkan dengan padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikapnya bersikap adil terhadap semua orang, saling menghargai terhadap sesama. Baik anak-anak semua, itu tadi makna sila pertama dalam Pancasila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.